Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, malam hari ini, malam Ramadan yang ketiga, kita dari Muskilah Santri nih Gus. Muskilah Santri itu kolaborasi antara media, dakwah, dan literasi yang mewakili dari komponen MKNU, lembaga dakwah, dan juga lembaga taklif wa nasyr LTN. Nah, di sini kami dari Muskilah Santri ingin menanyakan perihal tema hikmah. Datang Gus Aan. Langsung saja. Gimana kabar Gus? Alhamdulillah sehat, baik. Teman-teman dari LTN, dari MKNU, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya demi NU, insya Allah akan lebih baik. Semuanya kembali pada diri kita masing-masing, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Okay. Bagaimana Mas Faiz? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Untuk membuka mungkin gini Gus, dari kami ingin menanyakan hikmah itu apa sih? Kan masih sangat global rasanya di kalangan santri NU Sudan. Hikmah itu apa? Apa harus ilmu? Apa harus kejadukan? Apa harus wirid? Apa harus tirakat? Mungkin Gus Aan dapat mendahului. Untuk hikmah itu apa secara garis besarnya sendiri? Kita di sini sama-sama belajar, ya kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya sendiri pertama kali mengenal ilmu hikmah itu malah setelah lulus dari pesantren. Saya di pesantren itu mulai umur 3 tahun 8 bulan di Demak, terus pindah-pindah tempat, terakhir di Kajen, terus pulang ke rumah. Nah, di rumah inilah saya mulai mengenal ilmu hikmah. Nah, karena setiap ada orang ke rumah, beliau bilang yang pegang ilmu hikmah daerah sini adalah orang tua, misal kayak gitu. Nah, untuk hikmah sendiri menurut saya itu pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Hadis dengan kebaikan yang melampaui syariat, dan akhirnya akan menembus pada derajat hakikat dan makrifat. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh kita, Mustasar PCI NU Sudan, Syekh Ibrahim Ar-Rukeni, salah Syekh Abdurrahim Ar-Rukeni, yang dikenal kita Syekh Rukeni, yang di Abu Adam itu, beliau sering bilang kayak gini, apabila kita sudah mengetahui Al-Quran, Al-Quran itu terdiri, diawali dari huruf ba, Bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri huruf sin, minal jinnati wan nas. Kalau digabungkan bas bahasa Sudan itu apa? Cukup, ya kan? Sudah jelas. Apabila kita sudah mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis, bas ini, maka kita akan mencukupi semuanya. Itu adalah ilmu hikmah. Nah, seperti yang sering kita dengar oleh imam-imam ilmu hikmah, ya, bahwa orang yang menguasai ilmu hikmah ya akan menguasai semuanya, akan bisa. Itu mungkin hanya itu.
Intinya kita harus tahu, kita menguasai apa itu Al-Quran. Kalau kita sudah menguasai, nanti akan timbul ilmu hikmah itu, akan kita rasakan. Ya, mungkin hanya itu sih. Ilmu hikmah. Alhamdulillah. Sampean minatnya ke ilmu hikmah, Gus? Enggak ke ilmu yang lain kan? Jadi gini. Mungkin ada ilmu yang lain, misal kitab atau apa gitu. Jadi itu mungkin faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi. Dan ilmu hikmah itu bisa dipelajari oleh semuanya. Siapapun itu bisa mempelajari ilmu hikmah. Nggak harus punya keturunan ini atau orangnya pintar kayak gini. Itu nggak harus. Gampangnya seperti ini. Pengen jadi wali itu ada dua jalur. Yang satu kita benar-benar pintar menguasai ilmu-ilmu, menguasai kitab-kitab kuning, paham semuanya. Yang kedua kita menguasai ilmu hikmah, yaitu kita menguasai ilmu hikmah, ada doa-doa, ada wirid-wirid, ada tirakat-tirakat, nanti kita bisa menjadi wali juga. Jadi jalurnya banyak. Untuk jadi wali itu jalurnya banyak. Nah, saya pribadi kan dulu belajarnya nggak rajin. Nah, kebetulan di rumah itu ada pesantren, semuanya itu hanya wiridan, fokusnya itu wiridan tok. Jadi kalau tahu mulai habis subuh wiridan nanti sampai jam 6, yang sekolah-sekolah, yang ke sawah, yang angon-angon, yang ngaret-ngaret, terus nanti setelah duhur ada madrasah diniyah, terus setelah maghrib nanti wiridan sampai isya, setelah isya sampai jam 8 ngaji sampai jam 10. Tengah malam jam 2 abah saya itu bangunin semuanya. Santri-santri dibangunin pakai strum, pakai aki strum. Jadi di strum satu-satu biar bangun. Nanti wiridan sampai subuh itu tadi. Tapi udah kebal. Nah, ini nanti teman-teman kalau pengen kebal kan bisa mempelajarinya. Jadi bisa, ilmu hikmah itu bisa dipelajari. Itu. Pokoknya intinya harus ada guru kalau kita belajar ilmu hikmah. Tuh, alhamdulillah. Terus bagaimana ketika kan kita sekarang di era milenial, di mana para santri atau orang umum lah pada umumnya itu disebut dengan kaum manja atau kaum yang serba apa-apa instan. Sedangkan untuk menuju ilmu hikmah sendiri itu butuh tirakat, butuh wirid yang menguras tenaga, menguras waktu dan lain sebagainya. Itu gimana untuk mengatasinya? Pertama kan jadi gini, sebelum kita mendapatkan ilmu hikmah itu kan ada prosesnya dulu, ya kan? Salah satu prosesnya itu adalah kalau kita baca di dalam Jurumiyah itu ada kata-kata gini, lirrof'i arba'u alamat. Lirrof'i untuk mencapai derajat yang tinggi itu kita membutuhkan 4 komponen, 4 derajat ini, 4 tingkatan, 4 kebutuhan ini. Yang pertama apa? Ad-domatu. Ad-domah itu artinya kan mengumpulkan. Nah, ketika ada lafaz mengumpulkan berarti kita itu harus fokus. Ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, apa yang kita tuju itu harus fokus dulu. Pertama fokus, jangan noleh-noleh ke sana ke sini. Saya mengincar satu ini, kita fokus terus. Nah, bagaimanapun caranya nanti kita fokus. Terus yang kedua al-wawu. Wawu itu aslinya hawa'u. Jadi hawa nafsu. Kita harus bisa ngeker kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia apa? Menahan hawa nafsu supaya kita tidak gampang kepinginan, kita tidak iri, tidak apa-apa itu. Jadi harus bisa mengatur hawa nafsu ini. Terus yang ketiga alif itu lurus, tegak lurus. Kita itu nggak usah neko-neko, nggak usah menggok-menggok, fokus lurus tok. Nah, pertama kita tadi sungguh-sungguh, domah itu sungguh-sungguh, salah domah, ad-domah itu kita sungguh-sungguh. Terus yang kedua itu bisa menahan hawa nafsu. Yang ketiga kita fokus seperti huruf alif. Yang terakhir itu nun. Nun itu hurufnya melengkur kayak gini. Jadi kita ini dari sini startnya, tujuannya dari sini, kita harus selalu nyambung gini, harus selalu ingat tujuan kita itu apa sih. Nah itu supaya kita bisa mencapai derajat ilmu hikmah. Nah, setelah kita mendapat ilmu hikmah, nanti akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kan?
Kalau di Al-Quran kan gini, yu'til hikmata mayyasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Jadi barang siapa dia mendapatkan atau dia diberi ilmu hikmah, maka dia itu akan diberi perkara yang banyak, apapun. Nah, ketika misal nih ada satu orang dia ahli ilmu hikmah, maka dia itu akan mendapatkan semuanya ini aslinya. Tergantung dia itu mau nggak apa yang diinginkan. Saya udah punya ilmu hikmah, saya pengen ngatur orang ini seperti ini, saya pengen ngajak orang ini seperti ini, saya pengen memengaruhi orang ini seperti ini. Itu bisa semua. Karena apa? Kita sudah diberi sesuatu yang banyak. Nah, itu tergantung kita pengennya apa. Tadi kembali lagi, ilmu hikmah itu adalah untuk mencapai derajat yang hakikat menembus ke makrifat. Nah, kalau kita sudah mencapai derajat makrifat, kita nggak butuh kayak gini-gini. Jadi kita gampang, kita mau mengatur siapapun itu mudah. Nah, dan seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, beliau kan bilang, tasbiqu anwarul hukama aqwalahum fahaisu sorot tanwiru hasolat ta'biru. Jadi perbuatan atau cahaya orang-orang ahli hikmah itu pasti selalu mendahului ucapannya. Nah, ketika ketika fahaisu sorot tanwiru, ketika sudah bersinar, maka hasolat takbiru, maka perkataan atau perbuatan-perbuatan ini baru bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengetahui ahli hikmah. Jadi seperti itu. Di orang ahli hikmah itu kadang omongannya tidak bisa kita terima. Nah, kayak gitu. Iya, biasanya itu kita tuh kalau di masyarakat atau santri-santri yang belum tahu ya, ilmu hikmah itu apa sih? Apa itu termasuk syirik gitu kan? Oh dia kebal, dibacok gak, ini gak bisa, gak mempan gitu. Atau ada yang misalnya kayak Bob nih, gak pernah ada perempuan yang suka gitu. Bisa mempelajari itu dengan doa-doa apa gitu. Istilah kayak itulah apa. Mungkin bisa apa itu termasuk syirik atau enggak? Apa itu yang bisa memperjelas kita bisa mempelajari ilmu hikmah. Kalau selama ini yang saya pelajari itu tidak termasuk syirik, karena ada juga di dalam Al-Quran kan gini, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi kita juga diajarkan suruh mempelajari Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, nanti Al-Hikmah kalau kita jatuhnya kepada orang baik ya jadi Al-Hikmah. Tapi kalau jatuhnya kepada orang jahat ya berarti bukan hikmah lagi, beda lagi. Ya. Jadi untuk tirakat sendiri itu memang perlu dilakukan oleh beliau-beliau. Misal puasa, biasanya kan kejadukan atau hikmah itu tidak lepas dari puasa. Nah, puasa itu sendiri tujuannya kan apa? Puasa sendiri kan kalau di dalam bahasa itu al-imsaku, dia menahan hawa nafsu, gitu kan. Kalau dia sudah bisa menahan hawa nafsu, otomatis nanti akan naik ke derajat berikutnya, seperti yang disebutkan tadi, ya kan. Kalau sudah mencapai derajat-derajat sampai akhir, ya kita otomatis langsung mendapatkan apa yang kita tuju itu. Jadi puasa, kalau seorang guru, kalau kita pengen mendapatkan ilmu hikmah, kita jangan mempelajarinya sendiri. Kita harus punya guru. Nah, guru bilang A, kita nggak usah bantah. Nah, ini pernah suatu ketika saya tanyakan kepada guru saya, Kiai, kenapa sih orang yang mempelajari ilmu hikmah itu pasti disuruh puasa? Memang ada dalilnya di Al-Quran. Beliau bilangnya gini, kalau tanya dalil kayak gitu tidak ada, tapi bisa kita kiaskan. Dulu ada cerita kan, Sayyidina Khidir dan Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa ketika disuruh diam, kamu bunuh seorang ini, kamu jangan seperti ini, beliau bantah terus. Nah, maka karena dia bantah itu akhirnya bendal, tidak bisa menerima ilmunya Sayyidina Khidir. Nah, begitupun juga di dalam ilmu hikmah, ketika seorang kiai ngomong A, B, C, D, kita jangan membantah.
kita ikutin aja karena kita itu mau belajar mencapai ilmu yang hakikat dan makrifat, kan? Ya, seorang makrifat, seorang ahlu hikmah, omongannya itu pasti cahayanya atau perlakuannya itu pasti selalu mendahulunya. Kita tidak akan paham kecuali kita mencapai derajat tersebut. Makanya kita tidak dianjurkan untuk membantah. Kan? Untuk dikir-dikir sendiri itu semuanya ada ajarannya kok. Dulu ada berita, kalau dulu saya ngaji tafsir sama abah saya sendiri ketika posonan itu sampai ayat apa saya lupa. Itu ada ayat apa ditulis, ditaruh di ininya Rasul, pengaman di kepala itu, ya supaya tidak mempan ketika nanti dibaca, ketika nanti ditebas itu ada. Jadi memang dari dulunya sudah ada. Dan kita kembalikan lagi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi cukup nggak sih, misal kita nggak pakai puasa misalnya, kita maksudnya pengen sekali itu mencapai bisa memberikan hikmah untuk mencapai di derajat tersebut misal, tapi kita puasa itu sulit gitu loh. Cukup nggak dengan tidak puasa? Terlalu berat. Iya, maksudnya puasa gitu. Misal harus dalail 7 tahun, wah keren dong. Berat. Jadi Aku biasanya sebelumnya itu mic-nya. Ya. Sekalian izin rokokan. Santai, silakan rokok. Nah, jadi begini, saya pernah bertanya kepada guru juga ketika saya minta ijazah seperti itu ya. Apakah ini saya perlu berpuasa? Apakah tidak? Jawabannya hanya gini, kamu tidak usah berpuasa karena sudah dipuasai orang tuamu. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan sekarang, itu nanti hasilnya, buahnya juga akan turun ke anak-anak kita. Nah, itu jangan kita lupakan. Jangan sombong dulu ketika kita itu menjadi orang pintar. Di situ tidak lepas dari doa dan tirakat orang tua atau kakek-kakek kita. Ini kayak gitu. Jadi bisa saja. Nah, yang tahu apakah kamu perlu berpuasa atau tidak, itu ya guru-guru kita. Nah, kalau guru-guru itu melihatnya tidak melihat seperti ini, tapi melihatnya sudah di dalam hati. Makanya saya sering ngomong, kalau sampean itu pengen melihat hal-hal yang gaib atau rahasia-rahasia seperti ini, silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim 2500 kali selama 40 hari. Tapi dengan syarat, bisyartin apa? Biniyatin shodiqatin wa qalbin khashiin ma'ariyadotin. Jadi harus ada riyadohnya. Riyadohnya ya melakukan apa, misal sedekah terus itu juga termasuk riyadoh. Sampean wiridan terus di lain bismillah itu. Nanti ketika sampean sudah 40 hari, nanti silahkan rasakan apa yang akan terjadi. Itu salah satunya bisa untuk mengetahui hal-hal yang nggak kelihatan, mengetahui rahasianya sampean. Sampean apa sih? Sampean apa sih? Nah, kayak gitu. masih berat, Gus. Alhamdulillah. Itu rahasia, salah satu rahasia bismillah. Dan ketika Indonesia merdeka, kiai-kiai NU juga tidak lepas dari wirid, dari hizib, dari tirakat. Nah, itu bisa kita baca dalam sejarah-sejarah NU. Memang sudah dilakukan. Alhamdulillah. Terus keterkaitan tentang kita kan ya orang Jawa lah. Ya saya sendiri maksudnya, yang lain ada yang orang Palembang, ada orang Jakarta. Jakarta juga Jawa sih. Maksudnya pula Jawa. Makanya di Jawa sendiri kan ada seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya puasa ketika di dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, pastinya kan puasa itu sudah diwajibkan juga sebelum Nabi diutus menjadi rasul. Nah, Qablikum la'allakum tattaqun itu min qablikum itu kan sudah itu. Nah, termasuk juga di
Jawa sendiri atau kita sebut dengan gampang kejawen. Kan udah ada tirakat-tirakat. Berarti kejawen itu seakan-akan tanpa adanya Islam masuk, seakan-akan udah ada ilmu hikmah sendiri gitu loh. Mungkin berbeda bahasanya itu gimana tanggapan Gus? Untuk kejawen yang dimaksud seperti itu beda dengan suku Samin nggak sih? Sedulur Samin, Nah. sedulur Sikep. Kalau dulur Samin setahu saya mereka itu tidak mau sholat dan tidak mau puasa. Itu yang Samin asli. Samin asli. Karena banyak sekali suku Samin yang tiba-tiba datang ke rumah, dia minta obat ini, minta obat itu. Tapi orang tua saya tetap nyuruhnya satu. Kamu sudah sholat belum? Gitu. Karena tiangnya agama yaitu sholat. Itu. Kalau dia nggak sholat pasti disuruh sholat. Biasanya suku Samin setelah disuruh sholat dia nggak akan mau balik lagi. Kalau dia nggak sadar, kalau dia sadar maka sholatnya akan semakin rajin datang. Kayak gitu. Nah, untuk orang Jawa yang dia kurang tahu dengan Islam, sebenarnya beliau mereka itu mengikuti ajaran-ajaran Wali Songo. Dulu Wali Songo ketika mengajarkan kita itu tidak langsung pakai ini hadis, ini Quran, itu tidak, tapi beliau memakai pendekatan budaya dulu dengan dirubah-rubah sedikit. Contohnya diajak nonton wayang dengan syarat harus membaca kalimosodo. Kalimosodo kan artinya kalimat syahadat, supaya apa? Dia masuk Islam, kayak gitu. Jadi kalau kejawen asli dia nggak mau sholat, nggak mau itu, suku Samin itu. Tapi selain itu, selain Samin, orang-orang yang nggak kejawen kayak hitungan tanggal atau hitung weton itu semuanya ada juga di Arab. Itu semua ada juga di Arab. Nah, jadi yang tahu hitung-hitungan weton itu biasanya ya orang-orang yang ahli hikmah. Saya ada kitab Samsul Ma'arif, di situ juga dijelaskan. Nanti kalau ada orang lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, ketemu orang sekian, tanggal sekian, nanti masuknya surga. Kalau dia surga berarti nikahnya akan sakinah mawaddah warahmah. Nanti kalau dia jatuhnya apa musibah, oh berarti ini akan tidak bisa dilanjut nikahnya. Itu ada juga. Banyak di kitab Samsul Ma'arif. Kalau mau pengen tahu tentang ilmu hikmah, ada Khazinatul Asror, ada Samsul Ma'arif, ada pengen pengobatan berarti At-Tibbu wal Hikmah, itu ada banyak nanti kitab-kitabnya. Kalau saya sendiri yang ada sanadnya Samsul Ma'arif, karena di rumah biasanya yang dipakai Samsul Ma'arif. Jadi ada kajian sendiri kitab Samsul Ma'arif. Alhamdulillah. Ada muskilah nih Gus. Ya sesuai tema sih. Okay. Namanya kan muskilah. Kamu muskilah santri. Kan biasanya ilmu hikmah kan yang kita kenal kan hanya ada di Indonesia, khususnya Jawa. Ada lembu sekilan, ada mungkin apa jaran goyang atau pengasihan lah, mesem. Alhamdulillah. Itu kan di Indonesia, khususnya di Jawa lah. Yang jadi pertanyaan itu di Sudan ada nggak sih ilmu hikmah yang ada ciri khas gitu loh, yang nggak ada di negara-negara lain, mungkin di Indonesia nggak ada. Ada. Jadi ilmu hikmah seperti yang disebutkan Gus Wafa tadi itu nggak hanya milik Indonesia, tapi semuanya, orang Arab pun ada. Ketika saya baca Majmu'atul Ahzab yang saya kumpulkan dari nusohnya orang tua saya, di situ terakhir ada tulisan lembu sekilan. Itu lembu sekilan yang menamakan orang Indonesia, tapi lafadznya itu sama dengan orang Arab. Sama, beda namanya saja. Tapi lafadznya sama. Itu sama. Di Sudan nggak ada lembu. Di Sudan nanti di Sudan namanya apa lagi? Itu ada. Tuh, jadi semuanya ada. Kayak mahabbah juga ada. Kalau di Indonesia namanya mahabbah, jaran goyang. Beda penamaan, tapi semuanya ada. Terus lagi kemarin yang kita baca bareng-bareng di Majmu'atul Ahzab ada yang namanya Al-Mahabbah wal Haibah. Tuh. Itu juga bisa.
Jadi semuanya ada sama. Telepon dahulu katanya udah malam. Alhamdulillah. Jam 11 sudah. Mungkin majelis pada kesempatan kali ini ditutup dengan doa dari Gus. Silakan. Alhamdulillah. Ini karena kita tadi ngomongnya tentang hisab-hisab, tentang ilmu kejadukan, ini saya doa pakai doa al-mahabbah wal haibah, ya kan? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yakfi masidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala tatil Muhammadiyah wa anfa'na bi barakatihi wa hdina ila rasyad. Allahumma antal azizul kabirul basirul qadir wa nahnu abduka ad-dalil ad-dha'if al-faqir al-hakir alladzi la haula lana wa la quwwata lana illa bi haulika wa quwwatik. Allahumma yassir lana khairal kullah wa yassir lana khairat dunya wal akhirah wa khairiyal hayata wal mamah. Allahumma sakhir lana quluba ibadika ajma'in kama sakhartal bahra li sayyidina Musa alaihi salam wa allin lana qulubahum kama allantal hadida li sayyidina Dawud alaihi salam wa khsur lana al junuda minal jinni wal insi wat tayri wal malaikati wa min kulli syai'in khalaqtahum kama hasyartahum li sayyidina Sulaiman alaihi salam wa kama hasyartahum li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yantikun illa bi indik nawasihim fi qabdatik wa qulubuhum fi yadika tasarrufum bi yadika kaifa tasha la ilaha illa anta jalla sanauka wa la ilaha ghairuk rabbana innana maghlubun fangtasir wajbur qalbana munkasir wajma' samlana mudasir fahab lana umran tawilan mazidan min afiyatika wa ridaka fa innaka waliyudzalika fid dunya wal akhirah wal qadiru alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sekian mungkin kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.